And there are more? Yeah. What do you think happens? What's up? Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike yang kala itu sedang membawa wanita bernama Iris naik ke sebuah kapal. Saat ini, Mike berniat mengajak Iris berjalan-jalan ke tengah laut, hitung-hitung merefresh pikiran setelah terjadi kekacauan besar di film sebelumnya. Singkatnya, setelah cukup lama bersantai, Mike meminta Iris agar bersiap karena waktu liburan mereka dirasa sudah cukup. Namun Iris menolak sebab ia masih sangat betah tinggal di kapal ini. Iris mempersilahkan Mike jika ingin pergi duluan, sedangkan dirinya masih mau menikmati liburan di kapal tersebut. Alhasil, Mike pun pergi duluan dan tidak lupa ia meminta Iris agar selalu berhati-hati. I can. Ketika di dermaga, Mike dihubungi oleh seorang detektif polisi bernama Ian yang meminta Mike agar cepat datang karena di lokasinya sedang terjadi pembunuhan. Tanpa menunggu lama, Mike pun tancap gas untuk pergi ke lokasi Ian. Alright, I'm on my way. Setibanya di sana, Mike langsung memeriksa korban yang telah tewas dengan sangat mengenaskan. Di sini, Ian berasumsi kalau pembunuhan itu pasti dilakukan oleh kelompok gangster yang masih berkeliaran. Mendengar hal tersebut, Mike menjawab kalau dirinya akan berusaha mencari kelompok gangster yang dimaksud. Mengingat Mike adalah sang penjaga perdamaian di kota Kingston. What are we supposed to do? Yeah, Jesus. Robert's team hit a depot at the towers. Yeah. Bring Robert with you. Yeah. Adegan berpindah ke penjara yang mana sekarang sudah hancur setelah kerusuhan besar terjadi di film sebelumnya. Semua tahanan yang tersisa kini dipindahkan ke penjara yang hanya beratapkan tenda. Namun tentunya di sana terdapat penjagaan sangat ketat ditambah pagar kawat sudah ditanami listrik. Kemudian memperlihatkan para anggota gangster yang merupakan tahanan di penjara itu kini kembali melakukan tawuran padahal sebelumnya mereka sempat berdamai. Begitupun dengan kondisi di luar penjara yang mana tingkat kejahatan semakin meningkat dan sudah jelas itu akan menjadi PR untuk Mike. All that remains is chaos. Didn't think so. Kembali kepada Mike yang masih berada di TKP pembunuhan. Tak lama ia dihubungi oleh Benny, sahabat Mike yang merupakan ketua gangster kulit hitam. Benny meminta Mike agar datang ke markasnya karena ada hal penting yang harus ia bicarakan. Tanpa menunggu lama, Mike langsung pergi ke markasnya Benny. Setibanya di sana, rupanya Benny ingin membicarakan tentang kerusuhan besar di penjara yang terjadi di film sebelumnya. Diketahui kerusuhan itu sampai menewaskan puluhan anak buah Benny, bahkan kakak kandung Benny sendiri harus menjadi korban akibat ditembak oleh ketua tim SWAT. Benny meminta izin kepada Mike karena sekarang dirinya akan membalas dendam kepada ketua tim SWAT tersebut. Mendengar hal itu, Mike berusaha menahan Benny sambil menjelaskan tentang kronologi yang terjadi di kerusuhan waktu itu. Namun meskipun Mike telah menjelaskan semuanya, tapi Benny tetap akan memburu ketua tim SWAT sebagai upaya balas dendam atas kematian kakaknya. Mike yang merasa belum bisa menenangkan Benny sekarang, ia pun akhirnya memutuskan pergi sambil gugu lunuk. Blood turf just 1 week ago. Jehovah's Witness looking ass mother. Selanjutnya, Mike mendatangi warteg langganannya untuk makan siang. Kebetulan di situ ada Ian si detektif dan beberapa teman polisinya hingga Mike bergabung dengan mereka. Mike pun bercerita tentang Benny yang akan balas dendam kepada ketua tim SWAT dan sepertinya Benny susah untuk dihentikan. Ian yang mendengar hal itu langsung memberi saran kepada Mike kenapa Mike tidak menjebloskan Benny saja ke dalam penjara.
Akan tetapi Mike menolak saran itu karena jika mereka melakukan hal tersebut, maka para anak buah Benny yang ada di luar penjara akan semakin membrutal. Give him some time to work this shit out. Can you do that? We need a pecking order inside, gentlemen, so we have control on the outside. Kemudian salah satu polisi membicarakan tentang Thomas yang sudah berhasil kabur dari dalam penjara. Diketahui kalau Thomas adalah salah satu napi yang mempunyai dendam kepada Mike dan juga Iris. Mendengar itu semua, Mike pun menjadi cemas karena sekarang Thomas pasti akan memburu Iris dan juga dirinya. Duke on the outside, they lost their command on the inside. All right, I gotta go. All right. See you, boys. Kembali ke dalam penjara yang mana memperlihatkan salah satu petugas penjara sedang mengumpulkan 3 napi sambil kepalanya ditutupi. Ternyata ketiga napi ini orang yang pernah menyiksa si petugas itu saat kerusuhan terjadi di film sebelumnya. Sekarang si petugas akan balas dendam dan langsung menyiksa mereka dengan cara ini. Di balik itu memperlihatkan Mike mendatangi Iris yang masih bersantai di dalam kapal. Mike memaksa Iris agar cepat pergi karena Thomas sekarang telah kabur dari dalam penjara. I can. Kemudian Mike menitipkan Iris kepada 2 agen federal karena dirinya akan sibuk mengurusi kasus yang lain dulu. Singkatnya, pada malam hari Mike pulang ke kantor setelah mengurusi semua masalah yang terjadi pada hari ini. Terlihat Mike yang begitu lelah, lalu ia pun menuangkan segelas minuman untuk merefresh sejenak pikiran. Tak berselang lama, tiba-tiba Iris datang ke kantor Mike seorang diri. Sontak Mike bertanya kenapa Iris malah datang ke sini, bukankah ia sudah menitipkan Iris kepada 2 agen federal. Iris menjawab jika agen manapun tidak akan pernah bisa melindunginya dan ia hanya bisa tenang saat berada di samping Mike. Alhasil Mike tidak bisa berkata apa-apa lalu menyuruh Iris agar bersiap karena malam ini mereka akan menginap di rumah ibu Mike. 1 jam kemudian terlihat Mike dan Iris yang masih di perjalanan menuju ke rumah ibunya. Tak lama Mike dihubungi oleh Ian si detektif yang meminta Mike agar cepat datang karena baru saja terjadi tawuran antara geng kulit hitam dengan geng dari Meksiko. Dengan cepat Mike pun langsung tancap gas untuk mengantarkan dulu Iris ke rumah sang ibu. As soon as it clears out, hit send. Setibanya di sana, Mike menyuruh Iris untuk tidur di kamar atas sedangkan dirinya akan keluar lagi. Tak lama Mike dihampiri oleh adik kandungnya yang bernama Bobon. Diberitahu kalau Bobon merupakan seorang polisi di kota Kingston yang kebetulan sekarang sedang cuti. Di sini Bobon tampak tidak setuju kalau Iris tinggal di rumah ini. Bobon takut jika Thomas, musuh Mike, akan datang memburu Iris mengingat di rumah tersebut ada ibu mereka dan juga istri Bobon. Mike mengatakan kalau Iris tinggal di rumah ini hanya untuk sementara waktu. Apabila segala urusan Mike telah selesai, maka Mike akan kembali membawa Iris tinggal di tempat lain. Di waktu yang sama, rupanya Iris mendengar percakapan Bobon dengan Mike. Sontak ia pun menjadi tersinggung lalu berniat akan pergi. Beruntung ibu Mike dapat menenangkan Iris lalu memintanya agar tidak usah mendengarkan perkataan Bobon. Kemudian Iris dibawa ke kamar atas sedangkan Mike langsung pergi sebab harus ke TKP tawuran gangster. You know, I love you, but you know, goddamn. Sesampainya Mike di TKP, ia langsung melihat para korban yang kebanyakan dari gangster Meksiko. Ian menjelaskan jika menurut keterangan dari saksi, geng kulit hitamlah yang memulai duluan. Kita tahu kalau ketua dari geng kulit hitam adalah Benny, jadi mau tidak mau Mike harus berbicara serius kepada Benny. I'm gonna talk to Bunny. This place on lockdown. Keesokan harinya terlihat Mike yang mendatangi Benny. Di sini Mike langsung mempertanyakan kenapa geng Benny melakukan lagi tawuran dengan geng Meksiko kemarin malam.
Dalam tawuran itu, banyak sekali korban dari geng Meksiko dan itu seharusnya tidak boleh terjadi. Benny menjelaskan kalau geng Meksiko telah berani mengedarkan barang haram di wilayahnya dan oleh sebab itulah Benny mengutus pasukannya untuk meratakan mereka semua. Mendengar hal tersebut, Mike mempunyai rencana untuk mendamaikan antara Benny dan ketua geng Meksiko. Karena jika tidak, Mike yakin setelah ini ketua geng Meksiko akan menyerang balik Benny dan nantinya terus saja seperti itu. Lalu Mike meminta Benny agar datang seorang diri ke suatu tempat 3 jam dari sekarang. Every time, somehow this bitch get worse. It's gonna sting, but it will work. I'm right here, man. Hit me with it. 3 hours, okay? Selanjutnya, Mike pergi untuk mengatur pertemuan antara Benny dan ketua geng Meksiko. Di tengah perjalanan, Mike sempat menghubungi Ian si detektif untuk membicarakan rencananya itu. Namun Ian tidak mengangkat panggilannya hingga Mike langsung saja menghubungi ketua geng Meksiko. Di sini Mike meminta ketua geng Meksiko agar datang seorang diri ke lokasi yang sudah ditentukan 3 jam dari sekarang. Singkat cerita, pertemuan antara Benny dan ketua geng Meksiko pun terjadi. Mike sempat terkejut saat melihat ketua geng Meksiko yang datang tidak sendiri melainkan dengan beberapa anak buahnya. Namun Mike berusaha tenang karena tujuannya adalah mendamaikan antara ketua gangster tersebut. Hingga saat Mike akan memulai pembicaraan, tiba-tiba datanglah para polisi dari kantor pusat yang langsung menangkap Benny dan juga ketua gangster dari Meksiko dengan alasan mereka membawa senjata ilegal. Entah tahu dari siapa, para polisi tersebut tiba-tiba menggerebek mereka. Sebelum dibawa pergi, Benny menghampiri Mike lalu mengatakan kenapa Mike tega menjebaknya, tapi Mike bersumpah jika ini bukanlah bagian dari rencananya. Sekarang Mike tidak bisa berbuat apa-apa mengingat para polisi itu langsung dari kantor pusat. Mike sempat meminta Benny agar sebaiknya ikut saja mereka dan setelah itu Mike berjanji akan segera membebaskan Benny. Di sisi lain memperlihatkan Bobon adik Mike yang sudah selesai cuti hingga ia harus kembali bertugas menjadi polisi. Ketika sedang berpatroli dengan satu rekannya, Bobon melihat ada mobil menderek perahu namun melaju dengan kecepatan tinggi. Sontak Bobon langsung mengejar mobil tersebut dan menghentikannya. Di sini Bobon meminta rekannya untuk menilang mobil tersebut sementara dirinya akan menunggu di mobil. Hingga ketika si rekan mendekati mobil itu, tiba-tiba dengan sigap Bobon langsung membalas tembakan dan berhasil menghabisi 2 orang yang ada di dalam mobil tersebut. Adegan kembali kepada Mike yang memutuskan untuk pulang sebentar mengecek keadaan Iris. Tapi setibanya di sana, Mike dibuat terkejut saat melihat Iris sudah tidak berada di dalam kamar. Mike sempat bertanya kepada sang ibu akan tetapi sang ibu tidak mengetahuinya. Di malam hari terlihat Iris yang berjalan sendirian mendatangi sebuah gereja. Rupanya Iris sengaja kabur dari rumah Mike karena ia tidak ingin membahayakan keluarga Mike dari buruan Thomas. Kemudian Iris masuk ke dalam gereja lalu membuka pintu ruangan di bawah tanah. Rupanya Iris sengaja menemui Thomas karena gereja tersebut adalah markas rahasianya Thomas. Iris pun langsung meminta maaf karena ia pernah mengkhianati Thomas. Iris berjanji akan bekerja lagi untuknya seumur hidup asalkan Thomas tidak mengincar keluarga Mike. Thomas yang merasa Iris akan menguntungkan, ia pun dengan senang hati menerima kembali Iris. Untuk kalian yang belum tahu, Thomas ini adalah bos mafia perdagangan manusia dan senjata ilegal yang cukup besar di kota Kingston. Di film sebelumnya, Thomas mendekam di dalam penjara hingga ia berhasil kabur saat kerusuhan terjadi. Sementara untuk Iris, dia merupakan anak buah Thomas yang seringkali disiksa sampai di suatu waktu Mike berhasil melepaskan Iris. Namun sekarang Iris memutuskan untuk kembali kepada Thomas karena takut Thomas akan mencelakai Mike dan keluarganya.
Di sisi lain memperlihatkan Benny dan ketua geng Meksiko yang sekarang baru sampai di penjara. Mereka segera dibawa masuk ke dalam untuk mulai menjalankan hukuman sambil menunggu persidangan. Keesokan harinya, Mike mendatangi salah satu agen federal yang dulu pernah diperintah menjaga Iris. Di sini Mike bercerita kalau Iris telah kabur entah kemana dan Mike ingin si agen tersebut mau membantunya dalam mencari keberadaan Iris. Si agen pun mengiyahkan permintaan Mike lalu mereka berdua pun berpisah. So I'm gonna go to work. You off and do whatever you do. Setelah itu Mike mendatangi Ian si detektif untuk menanyakan suruhan siapakah para polisi kemarin menangkap Benny dan ketua geng Meksiko. Ian menjawab tidak tahu karena mereka dikirim langsung dari kantor pusat. Kemudian Ian meminta Mike agar sebaiknya tidak usah riweuh karena dengan ditangkapnya Benny dan ketua geng Meksiko maka itu akan membuat tentram kota Kingston. Mendengar hal tersebut, Mike jadi emosi karena kemarin ia bermaksud akan mendamaikan Benny dan ketua geng Meksiko. Akibat polisi dari kantor pusat melakukan penangkapan, sudah dipastikan Benny dan ketua geng Meksiko tidak akan pernah bisa damai dan mereka akan meneruskan permusuhannya di dalam penjara. We're this close. Mike, we're on the same goddamn team. Setelah itu, Mike pergi ke penjara untuk menemui Benny. Saat bertemu terlebih dulu, Mike meminta maaf sambil bersumpah jika Benny ditangkap bukan ulah dari Mike. Lalu Mike menjelaskan semuanya kepada Benny dan untungnya Benny mau percaya. Kemudian Benny meminta Mike agar segera mengeluarkannya dari tempat ini. Mike menjawab ya, namun prosesnya akan sedikit rumit karena harus meminta bantuan kepada asisten jaksa. Mike meminta Benny agar sabar dulu karena semuanya sedang ia usahakan. Done. Keep it tight. Get it done, okay? Selesai mengobrol dengan Benny, Mike pun kembali pergi untuk mendatangi Bobon adiknya. Di sini Mike meminta Bobon agar ikut mencari Iris karena Iris pergi pasti karena telah mendengar perkataan Bobon yang dulu tidak setuju Iris ada di rumah. Bobon pun meminta maaf karena apa yang ia lakukan demi ingin melindungi ibu dan istrinya saja dari ancaman musuh. Kemudian Bobon bertanya apakah Mike sudah mendatangi rumah bordil milik Thomas karena siapa tahu Iris ada di sana. Mendengar hal tersebut, Mike pun menjawab belum lalu bergegas pergi untuk mendatangi rumah bordil yang dimaksud. Mike, well, that's what I'm trying to find out. Okay. Selang beberapa saat, Mike tiba di rumah bordil milik Thomas dan ia pun langsung bertemu dengan tangan kanan Thomas. Mike bertanya secara baik apakah di sini ada Iris dan apakah si tangan kanan mengetahui kalau Thomas telah kabur dari penjara. Si tangan kanan menjawab kalau urusan Thomas sebaiknya Mike tidak usah kepo. Sedangkan untuk Iris, kenapa Mike sangat peduli padahal dia hanyalah wanita malam yang selalu menghasilkan banyak uang untuk kelompoknya. Tersinggung dengan kata-kata itu, Mike langsung menghajar si tangan kanan beserta dengan satu anak buahnya. Kemudian Mike pergi sambil mengatakan jangan pernah sekali-kali lagi berkata tidak sopan tentang Iris. Setelah Mike pergi, ternyata Iris ada di rumah bordel tersebut dan sekarang akan melayani seorang pria hidung belang. Ternyata di siang hari Iris dipekerjakan di rumah bordil sedangkan di malam hari ia bekerja di klub malam milik Thomas. Malam harinya, Mike mendatangi klub malam milik Thomas untuk mencari Iris. Setibanya di dalam, Mike masuk ke tengah kerumunan orang yang sedang clubbing berharap bisa menemukan Iris. Namun sayangnya, Mike tak kunjung menemukan Iris sehingga ia pun naik ke lantai atas. Ketika sedang menggeledah satu persatu ruangan, tiba-tiba Mike dihajar dari belakang. Saat tersadar, Mike sudah berada di hadapan tangan kanan Thomas beserta dua anak buahnya. Di sini si tangan kanan mengatakan jika Iris tidak ada di tempat ini, jadi sebaiknya Mike tidak perlu menggeledah setiap ruangan. Si tangan kanan menyarankan agar Mike lupakan saja Iris karena di luaran sana masih banyak wanita yang lebih cantik. Tak disangka Mike dapat melepaskan ikatan lalu menodong tangan kanan Thomas.
Mike mengatakan sampai kapanpun dia tidak akan pernah berhenti mencari Iris. Lalu sebelum pergi, Mike meminta tangan kanan Thomas agar menyampaikan pesan kepada Thomas. Kalau cepat atau lambat, Mike pasti akan memasukkan lagi Thomas ke dalam penjara. You can count on it. Sore harinya, adegan berpindah ke dalam penjara. Di sini memperlihatkan Benny yang sedang bercekcok dengan tahanan lain akibat rebutan tempat tidur. Benny yang merupakan ketua gangster kulit hitam tentu ia pun langsung menghajar tahanan itu dan terjadilah keributan. Meskipun Benny dapat mengalahkan tahanan itu, namun ia juga harus bonyok karena dikeroyok oleh teman-teman tahanan tadi. Singkat cerita, Mike menemui Benny setelah ia mendapat kabar kalau Benny sempat dikeroyok. Di sini Mike bertanya apakah Benny baik-baik saja atau perlu pengobatan lagi. Benny menjawab jika ini hanyalah luka kecil jadi tidak usah diobati. Lalu Benny bertanya kapan Mike bisa membebaskan dirinya dari tempat ini. Mike mengatakan jika itu semua sedang ia usahakan. Setelah itu Mike pamit pulang karena kedatangannya hanya untuk memastikan kondisi Benny baik-baik saja. Get me the out of here, Mike. Di pintu keluar, Mike sempat menitipkan Benny kepada satu petugas. Mike meminta si petugas untuk selalu menjaga Benny dan jangan sampai dia terluka lagi. Adegan berpindah ke sebuah lokasi proyek pembangunan, lalu memperlihatkan seorang supir beko yang sedang mengoperasikan bekonya seperti biasa. Namun untuk kali ini ia tak sengaja menemukan sebuah kotak besi di dalam galian. Dengan cepat si supir beko membawa kotak besi tersebut tanpa diberitahu kepada mandornya. Si supir beko berharap dalam kotak besi itu berisi uang atau emas yang sangat banyak. Everything okay over there? Yeah, all good. Setibanya di rumah, si supir beko langsung membuka kotak besi itu bersama dengan istrinya. Ternyata isinya adalah sebuah surat obligasi berharga $5.000 per lembar. Sedangkan di dalam kotak tersebut ada banyak sekali surat obligasi, jadi jika ditotalkan mungkin bisa mencapai jutaan dolar. Di kota Kingston, surat obligasi itu selalu dipakai bertransaksi oleh para kriminal kelas kakap, jadi si supir beko berencana akan menjual surat tersebut di pasar gelap. The value of the bonds can be recovered. Though they aren't issuing them anymore, stuff is as good as money. Di sisi lain memperlihatkan Benny si ketua gangster kulit hitam yang mendapat kabar dari petugas penjara kalau semua napi akan dipindahkan ke 5 penjara yang berbeda. Dan jika hal itu terjadi, maka Benny akan semakin sulit untuk mendapatkan kebebasan. Dengan segera, Benny meminjam ponsel petugas untuk menghubungi Mike. What? Yeah. Dalam panggilannya, Benny bertanya kapan Mike akan membebaskan dirinya sebab semua tahanan di penjara ini akan dipindahkan. Lagi-lagi Mike menjawab sabar karena itu semua masih sedang ia usahakan. Mike juga meyakinkan Benny kalau Benny tidak akan dipindahkan ke penjara manapun, jadi sebaiknya ia tidak perlu khawatir. Alright, he's just swinging a dick. I'll take care of it. You hear me? Setelah itu, Mike mendatangi asisten jaksa untuk mengurus pembebasan Benny. Namun di sini asisten jaksa tidak bisa membantu karena yang mempunyai wewenang adalah jaksa agung. Mendengar hal tersebut, Mike tidak mau tahu karena yang terpenting Benny harus cepat bebas daripada kekacauan besar terjadi di kota Kingston. It's complicated. I need my guy the out. Setelah itu, Mike pergi mendatangi Bobon sang adik. Mike curhat kepada Bobon tentang semua masalahnya yang semakin ruwet. Sebenarnya, Mike sudah sangat lelah menjalani semua ini, namun jika Mike menyerah, maka kota Kingston dipastikan akan berantakan. Bobon hanya bisa menyuruh Mike agar bersabar karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. I'm a worker, man. You know that. Malam harinya, Mike kembali mendatangi Benny di dalam penjara.
Mike mengatakan kalau ia sudah mendesak asisten jaksa agar segera membebaskan Benny. Tapi Benny pun mulai mengancam Mike jika sampai 1 bulan ini dirinya tidak juga dibebaskan, maka dipastikan semua anak buah Benny yang ada di luar penjara akan membuat kekacauan. But it's work. I need you to continue trusting. Out of here, okay? You have my word. And soon. Di pagi harinya, Mike mendatangi petugas penjara yang dulu pernah menyiksa 3 tahanan karena ternyata sekarang si petugas ini sudah naik jabatan menjadi ketua sipir. Maksud Mike mendatanginya yaitu untuk meminta bantuan agar Benny tidak dipindahkan ke penjara manapun. Karena apabila Benny dipindahkan ke penjara luar kota, maka Mike akan semakin sulit untuk membebaskannya. Dan jika hal tersebut sampai terjadi, dijamin kota Kingston akan mengalami kerusuhan besar. Si ketua sipir menjelaskan kalau yang berwenang atas pemindahan para napi adalah kepala penjara, bukan dirinya. Heads up on these transfers. You have the power, Kareem, so use it. Alright? Adegan berpindah kepada supir beko yang membawa sampel surat obligasi ke toko penadah barang curian. Si supir beko mengatakan kalau ia mempunyai banyak surat seperti ini dan apakah si pemilik toko akan membelinya. Si pemilik toko menjawab jika dirinya tidak menampung surat obligasi, namun ia bisa mengantarkan si supir beko ke seseorang yang sedang mencari surat obligasi tersebut. Tanpa pikir panjang, si supir beko memohon agar dirinya diantarkan kepada orang yang dimaksud. Who do you know? Please. Ketika bertemu, ternyata orang yang mencari surat obligasi itu adalah tangan kanan Thomas. Alhasil bukannya dibeli, si supir beko malah disiksa habis-habisan dan dipaksa untuk mengatakan di mana surat yang lainnya. We're making deals now. Karena tak kuat menahan siksaan, akhirnya si supir beko mengatakan kalau semua surat obligasi itu berada di rumahnya. Where is safe? Yeah. My construction site. Di waktu yang sama, terlihat istri dari si supir beko yang merasa tidak tenang karena suaminya tak kunjung pulang. Si istri yang mempunyai feeling tidak enak, akhirnya ia pun memutuskan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan semua surat obligasi tersebut. Sesampainya di sana, istri supir beko bertemu dengan satu polisi berkepala pelontos yang merupakan sahabatnya Mike. Setelah menjelaskan semuanya, polisi itu meminta istri supir beko agar kembali ke rumah sedangkan semua surat obligasinya akan ia tahan. Tak berselang lama, polisi tersebut menghubungi Mike dan memintanya agar cepat datang ke kantor. Okay, right there. Ketika Mike sudah datang, si polisi langsung menjelaskan kalau baru saja ada wanita yang mengantarkan surat obligasi dengan jumlah yang sangat banyak. Melihat surat tersebut, Mike pun meminta si polisi agar sebaiknya menyembunyikan dulu surat ini dan jangan sampai ketahuan oleh atasannya. Mike yakin jika surat obligasi itu adalah milik Thomas dan ia akan menggunakannya untuk memancing Thomas agar bisa ditangkap kembali. Si polisi yang tidak mau ambil pusing, ia pun menyuruh Mike agar dia saja yang membawa semua surat obligasi tersebut. Understand? Don't talk to anybody about this shit. Setelah itu, Mike mendatangi penjara untuk menemui Benny. Namun sesampainya di sana, Mike hanya melihat penjara itu yang sudah kosong tanpa tahu kemana Benny dipindahkan. Jelas ini semua merumitkan pekerjaan Mike karena jika sampai Benny dipindahkan keluar kota Kingston, maka akan semakin sulit untuk dia membebaskannya. Di waktu yang sama memperlihatkan si supir beko yang sudah ditemukan koit di dalam kolam renang. Tentu saja itu semua adalah ulah dari kelompok Thomas. Keesokan harinya, Mike menghubungi salah satu petugas penjara yang merupakan kenalannya. Mike menghubunginya untuk bertanya di mana keberadaan Benny sekarang.
Petugas penjara itu menjawab kalau semua tahanan dipindahkan ke 5 penjara yang berbeda, namun untungnya Benny masih berada di penjara yang ada di wilayah kota Kingston. Mendengar hal tersebut, Mike pun sedikit lega karena Benny tidak dipindahkan ke penjara luar kota. Selanjutnya, Mike mendatangi Bobon sang adik. Di sini Mike bercerita tentang surat obligasi milik Thomas yang sekarang ada pada dirinya. Mengetahui hal itu, Bobon bertanya kenapa Mike tidak mengembalikannya saja kepada Thomas agar urusannya dengan Thomas cepat berakhir. Namun Mike mengatakan jika dirinya akan menggunakan surat obligasi ini sebagai pancingan supaya Thomas datang kepadanya. Dengan begitu, Mike dan para polisi lain akan mudah menjebloskan lagi Thomas ke dalam penjara. Let's do this. Let's you and me. Okay? I love you, man. Love you. Harrigan berpindah kepada istri supir beko yang saat itu sedang berkemas untuk pergi meninggalkan rumah. Namun tiba-tiba datanglah tangan kanan Thomas dan para anak buahnya yang langsung menangkap wanita tersebut. 2 jam kemudian terlihat para polisi dan tim medis yang sudah berkumpul di rumah istri si supir beko. Rupanya istri si supir beko telah ditemukan koit dengan sangat mengenaskan. Mike yang juga ada di TKP sangat yakin kalau semua ini pasti dilakukan oleh kelompok Thomas untuk mencari surat obligasinya. I mean, come on. We gotta keep these bonds. We're breaking completely lock up, Mike. No, thank you. Mike. Kembali ke dalam penjara yang mana memperlihatkan ketua sipir yang sedang mengumpulkan para bos gangster yang ada di sana termasuk Benny. Si ketua sipir meminta kepada mereka agar menjaga perdamaian di dalam penjara ini. Dan jika sampai terjadi tawuran atau hal buruk lainnya, maka ia berjanji akan menambahkan hukuman masing-masing dari mereka semua. That ain't f***ing us. What you talking about, man? Di balik itu memperlihatkan tangan kanan Thomas yang sekarang mendatangi Thomas di markas rahasianya. Si tangan kanan meminta maaf karena dirinya belum bisa membawa surat obligasi itu kembali. Mendengar hal tersebut, Thomas meminta si tangan kanan agar mencari lagi surat obligasinya kemanapun berada. Thomas yakin jika surat itu belum jauh dan masih ada di sekitaran kota Kingston. You'd have brought it to me. For you, I try. I do. Di hari berikutnya, Mike datang ke penjara untuk menemui Benny. Di sini Mike mengatakan kalau Benny masih ada di penjara kota Kingston, jadi semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi kali ini Benny sudah kecewa terhadap Mike yang terus-menerus memintanya agar bersabar. Kemudian Benny meminta Mike agar sebaiknya pergi karena ia tidak butuh bantuan Mike lagi dan Benny akan berusaha keluar dengan caranya sendiri. Come on. It's all good. I'm done, Corey, stop. Di waktu yang sama, ada 2 orang tahanan penjara yang tiba-tiba mendatangi sel ketua geng Meksiko lalu menghabisinya dengan cara diduruk. Tentu saja para petugas di sana langsung menyangka kalau hal itu pasti dilakukan atas perintah Benny mengingat dia adalah musuh dari ketua geng Meksiko. Alhasil setelah bertemu dengan Mike, tiba-tiba Benny dibawa paksa oleh para petugas untuk dimasukkan ke dalam sel isolasi. Benny sempat bertanya apa salahnya, namun para petugas itu tidak ada yang menjawab dan tetap memasukkan Benny ke sana. Salah satu petugas yang merupakan sahabat Mike langsung menghubunginya untuk memberitahukan tentang hal ini. Mike yang masih berada di parkiran penjara, sontak ia pun mencoba menelepon ketua sipir untuk menanyakan kenapa Benny dimasukkan ke dalam sel isolasi. Namun sayangnya si ketua sipir tidak menjawab panggilan dari Mike. Keesokan harinya terlihat sekelompok tahanan yang sedang berkumpul dalam satu meja. Pemimpin dari kelompok tahanan itu terlihat menggunakan perban di kepalanya karena dulu sempat dihajar oleh Benny. Ternyata yang menghabisi ketua geng Meksiko kemarin adalah kelompok ini atas perintah dari pemimpinnya. Si pemimpin rupanya masih sangat dendam kepada Benny karena dulu telah membuatnya bonyok bahkan harus kehilangan satu mata. Dengan menghabisi ketua geng Meksiko, maka petugas penjara mengira kalau itu perbuatannya Benny dan semua rencana tersebut kini telah berhasil. Don't
matter if you gotta drop that crap yourself. Even in that whole motherfucker still making moves. Di tempat lain memperlihatkan ketua sipir yang menghubungi Mike karena kemarin panggilan dari Mike tidak terjawab. Di sini si ketua sipir menjelaskan kalau Benny dimasukkan ke dalam sel isolasi karena diduga telah memerintahkan orang untuk menghabisi ketua geng Meksiko. Mendengar itu semua, Mike menjawab kalau Benny tidak mungkin melakukan hal tersebut. Ia yakin kalau Benny hanya difitnah dan sebaiknya si ketua sipir mendalami lagi kasus pembunuhan itu. Namun si ketua sipir menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki kewenangan apapun. Jadi sebaiknya jika Mike ingin komplain, Mike bisa datang langsung kepada kepala penjara. He should be out by the end of the day. Should be. Thank you. Malam harinya, Mike dan Bobon mendatangi rumah pribadi si kepala penjara yang berkepala pelontos ini orangnya. Secara baik-baik, Mike memintanya agar mengeluarkan Benny dari sel isolasi sebab ia yakin dia tidak bersalah. Bahkan untuk membuktikannya, Mike siap membantu si kepala penjara dalam mendalami kasus kematian ketua geng Meksiko tersebut. Namun dengan songong, si kepala penjara menolak dan malah berkata tidak sopan. Melihat hal itu, Mike masih mencoba bersabar namun tidak dengan Bobon adiknya yang malah langsung menghajar si kepala penjara. Setelah si kepala penjara bonyok, sekali lagi Mike menegaskan kalau besok ia ingin Benny dipindahkan ke sel umum sebelum Benny memang terbukti bersalah. Maybe get a little bit less. Just do what he says. 30 menit kemudian, Mike mendatangi si asisten jaksa yang kala itu tengah makan malam dengan jaksa agung. Di sini, Mike langsung saja meminta jaksa agung agar membebaskan Benny dari penjara sebab dia tidak seharusnya ditangkap. Mike juga menjelaskan kalau Benny adalah ketua geng kulit hitam terbesar di kota Kingston. Sehingga jika dalam 1 bulan ini Benny tidak juga bebas, maka dipastikan semua anak buah Benny akan membuat kekacauan di kota Kingston. Setelah Mike menjelaskan semuanya, akhirnya jaksa agung mengerti hingga ia akan membebaskan Benny dalam waktu dekat. No honor among thieves, huh? Get it done. Yes, we have one. Adegan berpindah kepada ketua sipir yang saat itu disodorkan sebuah surat oleh anak buahnya. Ketika dibuka, ternyata surat itu dari kepala penjara yang meminta si ketua sipir agar memindahkan Benny ke sel umum. Melihat surat tersebut, si ketua sipir sadar kalau ini semua pasti ada campur tangan Mike. Namun karena hari sudah larut malam, si ketua sipir akan memindahkan Benny ke sel umum pada besok pagi saja. Today, this morning. And it too, immediately. Keesokan harinya terlihat Benny yang dikeluarkan dari sel isolasi dan akan dipindahkan ke sel VIP. Tentunya ini semua berkat bantuan dari Mike yang sudah mendesak kepala penjara agar mengeluarkan Benny dari sana daripada harus kena bogem lagi. Di dalam sel VIP terlihat Benny dan temannya yang sangat senang karena ia mendapatkan fasilitas cukup mewah. Di sana Benny bisa memasak sendiri, tidur sepuasnya, cokbun dan hal-hal lainnya. Selang beberapa saat, Benny didatangi oleh Mike. Di sini Mike bertanya apakah Benny sudah keluar dari sel isolasi karena sebelumnya Mike telah mendesak kepala penjara. Benny pun menjawab sudah dan ia baru sadar kalau semua itu adalah berkat bantuan Mike. Kemudian Mike kembali memberi kabar baik karena sebentar lagi Benny pasti akan bebas sebab Mike sudah berbicara langsung dengan jaksa agung. Mendengar kabar tersebut, tentu Benny menjadi sangat senang dan tak lupa berterima kasih kepada Mike. Politics a cold ass bitch, man. Honey, just to make peace in here, right? Malam harinya, Mike berkumpul di tempat biliar bersama dengan Bobon dan Ian si detektif. Di sini Ian membahas tentang surat obligasi milik Thomas yang sampai sekarang masih berada di tangan Mike. Mike menjawab kalau dirinya sengaja menunggu Thomas karena jika Thomas telah mengetahui perihal surat obligasinya berada di tangan Mike, maka dipastikan Thomas akan datang sendiri kepada Mike tanpa harus dicari. Kemudian mereka semua pun langsung minum sambil melanjutkan obrolan lainnya.
Adegan berpindah kepada Iris yang saat itu masih berada di rumah bordil milik Thomas. Sebenarnya di sini Iris begitu lelah dan sangat ingin sekali beristirahat. Namun baru saja duduk di kasur, Iris diperintah pergi ke klub malam untuk kembali bekerja. Dengan berat hati, Iris pun langsung berdandan untuk bersiap-siap pergi ke sana. Go. Di balik itu memperlihatkan Bobon yang baru sampai di rumah. Namun di sini Bobon malah bertengkar dengan istrinya karena si istri merasa Bobon selalu sibuk di luar dan tidak ada waktu untuk keluarga. Bobon berusaha menjelaskan kalau belakangan ini memang dirinya sedang super sibuk dan banyak sekali kasus yang berdatangan dan hal itu jelas akan menyita banyak waktu. Akan tetapi si istri tetap tidak mau tahu dan malah terus cemberut. Alhasil daripada terjadi keributan, Bobon lebih baik pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Setelah itu, Bobon pergi ke klub malam untuk merefresh pikirannya dengan melihat ciwi-ciwi. Namun tak disangka di sana Bobon melihat Iris yang sudah berdandan sangat glamor. Dengan cepat, Bobon berusaha menghubungi Mike, namun sialnya panggilan itu tidak diangkat. Found Iris. Keesokan harinya terlihat Mike yang sedang berada di sebuah bar langganannya. Ia sengaja datang ke sini dari pagi dengan tujuan untuk menghabiskan waktu di situ. Kemudian Mike curhat kepada bartender kalau dirinya sangat lelah dengan semua masalah di kota Kingston. Si bartender akhirnya memberi saran kenapa Mike tidak istirahat saja seharian ini dan jangan dulu mengurusi masalah apapun. Alhasil Mike menerima saran dari si bartender. Lalu Mike menitipkan senjata, ponsel, dan kunci mobil sebab hari ini Mike akan full istirahat di suatu tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang. Sebelum pergi, Mike berpesan kepada si bartender agar tidak memberitahu siapapun jika ada orang yang bertanya tentang dirinya. Okay, how long are you gonna be? Tell me to f*** off. Kemudian Mike pergi dengan berjalan kaki ke tempat peristirahatan yang dimaksud. Adegan berpindah kepada Bobon dan ibunya yang sedang khawatir sebab Mike tidak bisa dihubungi. Sang ibu takut terjadi sesuatu kepada Mike karena tidak biasanya Mike menonaktifkan ponselnya seperti sekarang. Begitu juga dengan Bobon yang ada keperluan kepada Mike, yaitu memberitahu tentang Iris yang kini bekerja di klub malam. Lalu Bobon berusaha menenangkan sang ibu dengan mengatakan kalau Mike pasti baik-baik saja dan sebaiknya si ibu tidak usah khawatir. Yeah, and you do the same for me. I will, okay. Di balik itu terlihat Benny, si ketua gangster kulit hitam yang hari ini dibebaskan dari penjara. Lalu Benny dijemput oleh anak buahnya untuk pergi menuju ke markas. Setibanya di sana, Benny langsung mengadakan pesta sebagai bentuk perayaan atas kebebasan dirinya. Tak lama, Benny menghubungi Mike untuk berterima kasih karena kebebasannya itu berkat bantuan dari Mike. Namun ponsel Mike tidak bisa dihubungi hingga Benny memutuskan kembali berpesta. Di waktu yang sama, datanglah Bobon ke markas Benny untuk menanyakan apakah di sana ada Mike. Benny menjawab tidak, apalagi kebetulan ia juga sedang mencari Mike. Bobon menjelaskan kalau dari semalam Mike tidak ada kabar dan ponselnya mati. Bobon takut Mike ditangkap oleh Thomas atau gangster lain yang akan mengancam keselamatannya. Mendengar itu semua, Benny berjanji ia dan kelompoknya pasti akan ikut mencarinya. Di sisi lain memperlihatkan Iris yang sedang setor uang kepada Thomas atas hasil kerjanya menjadi kupu-kupu. Terlihat di sana juga ada tangan kanan Thomas, hingga Thomas sekalian bertanya apakah si tangan kanan sudah mendapat informasi tentang keberadaan surat obligasinya. Si tangan kanan mengatakan kalau menurut info, surat obligasi itu sudah ada di tangan kepolisian. Mendengar hal tersebut, Thomas mengatakan bagaimanapun caranya mereka harus bisa mendapatkan lagi surat obligasi itu. It's a waste of your talent. Malam harinya terlihat Bobon dan teman-teman polisinya yang sedang berada di tempat biliar. Tak lama Bobon bercerita kepada teman-temannya terkait Mike yang sudah seharian ini menghilang.
Salah satu teman Bobon mengatakan apakah Bobon sudah mencarinya di rumah sakit. Karena siapa tahu Mike mengalami kecelakaan dan dibawa ke sana. Bobon menjawab belum karena sepertinya hal itu tidak mungkin. Di waktu yang sama, Bobon dihubungi oleh Benny. Di sini Benny memberitahu kalau dirinya sudah mencari Mike ke setiap gangster yang ada di kota Kingston, namun hasilnya nihil. Benny yakin kalau Mike bukan diculik, melainkan sengaja sedang menenangkan diri, jadi sebaiknya Bobon tidak usah khawatir. Alright, thanks. Adegan berpindah kepada Mike yang sedang asik bersama wanita sewaan di salah satu hotel yang ada di kota Kingston. Seharian pula Mike menghabiskan waktu di sini karena ia ingin istirahat total. Pagi harinya, Mike segera bersiap untuk kembali menjalankan aktivitas karena istirahatnya dirasa sudah cukup. Si wanita sempat menawarkan Mike ngopi dulu, namun ia menolak lalu bergegas pergi. Kemudian Mike berjalan kaki menuju bar kemarin. Setibanya di sana, Mike mengambil kembali senjata, kunci mobil dan ponselnya yang dititipkan kepada si bartender. Namun baru saja keluar dari bar, tiba-tiba ada satu mobil yang mengejar Mike hingga dengan sekuat tenaga Mike pun mencoba kabur. Setelah kejar-kejaran cukup lama, akhirnya Mike dapat menghabisi si pengendara mobil tersebut. Ketika dicek, ternyata pengendara itu adalah salah satu anak buah Thomas. Kemudian Mike berjalan ke tempat teduh lalu duduk sejenak di bebangkuan. Mike tak habis pikir, baru saja beberapa menit ia keluar dari tempat peristirahatan, tapi masalah sudah datang lagi. Ketika Mike sedang melamun, tak disangka tiba-tiba ia didatangi oleh Thomas. Lalu Thomas mengajak Mike untuk pergi ke kafe karena ada suatu hal yang harus mereka bicarakan. Singkatnya, Mike dan Thomas sudah berada di salah satu kafe. Di sini Thomas mengatakan kalau sebenarnya Iris sudah bekerja lagi untuknya. Namun Thomas berjanji akan mengembalikan Iris kepada Mike asalkan ia mau menukarkan dengan surat obligasi yang katanya berada di tangan kepolisian. Padahal kita tahu surat obligasinya berada di tangan Mike. Bukan hanya itu, jika setelah mendapatkan surat obligasinya nanti, Thomas juga akan pergi dari kota Kingston dan tidak akan pernah mengusik lagi Mike. Thomas berharap Mike mau menerima tawarannya karena jika tidak, Mike dan keluarganya akan dalam bahaya termasuk Iris. I know you found it for me. You get the bonds, and you get the fuck out of town. Adegan berpindah kepada Benny yang kini mendatangi toko senjata. Benny pun melihat-lihat dulu senjata yang ada di sana sambil bertanya berapa harganya. Kemudian Benny tertarik dengan satu senjata hingga ia pun berniat untuk membelinya, namun tiba-tiba ternyata itu adalah para anak buah Benny yang langsung mencuri semua senjata di situ. Sebelum pergi, kelompok Benny merusak dulu kamera CCTV berikut mengambil harddisknya agar tidak ada barang bukti. Dirasa senjata curiannya sudah banyak, mereka pun bergegas pergi tanpa melukai si pemilik toko sedikit pun. Kembali kepada Mike yang kini baru pulang ke kantor. Di sana terlihat ada Bobon yang langsung memeluk Mike karena ia sangat begitu khawatir. Bobon bertanya dari mana saja Mike seharian kemarin sampai-sampai semua orang mencarinya. Mike menjawab kalau ia sengaja menghilang karena ingin beristirahat tanpa diganggu oleh siapapun. Kemudian Mike bercerita kepada Bobon tentang dirinya yang baru saja membuat kesepakatan dengan Thomas. Thomas ingin Mike mengambilkan surat obligasi dari polisi dan menyerahkannya kepada Thomas. Sebagai imbalannya nanti, Thomas akan pergi dari kota Kingston serta menyerahkan Iris. Tentu saja Thomas belum tahu jika surat obligasi tersebut berada di tangan Mike bukan di tangan kepolisian. Mendengar hal tersebut, Bobon menyarankan agar sebaiknya Mike mengikuti saja kemauan Thomas supaya mereka bisa hidup tenang.
Tak berselang lama, Mike dihubungi oleh Ian si detektif yang meminta Mike agar datang ke toko senjata. Di tengah perjalanan, Mike sempat menghubungi sang ibu karena ada beberapa panggilan masuk. Ketika tersambung, sang ibu langsung bertanya apakah Mike baik-baik saja. Mike menjawab kalau dirinya baik-baik saja sehingga sang ibu tidak usah khawatir. Mike sengaja menghilang seharian kemarin karena ia ingin istirahat dengan tenang. Mendengar putranya tidak kenapa-napa, sang ibu pun menjadi tenang lalu menutup panggilan tersebut. Thank you, Mom. Selang beberapa saat, Mike pun tiba di toko senjata sesuai dengan arahan dari Ian. Di sana, Ian memberitahu kalau Benny dan kelompoknya baru saja merampok toko ini. Ian ingin Mike mendatangi Benny lalu menanyakan apa maksud dari semua itu. Robert Thing went away. Hey, Jesus Christ, Ian. thank you for picking up the phone. Singkat cerita, Mike mendatangi markasnya Benny. Melihat kedatangan Mike, Benny langsung berterima kasih karena Mike telah membebaskannya dari penjara. We talked about this already. But there's a toll gotta be paid. Lalu Mike bertanya apa alasan Benny sampai merampok toko senjata. Benny menjawab alasan dirinya mencuri senjata yaitu untuk balas dendam kepada ketua tim SWAT yang dulu menghabisi kakaknya Benny. Mike meminta Benny agar sebaiknya lupakan saja peristiwa itu karena dengan balas dendam hanya akan menimbulkan masalah baru. Akan tetapi Benny menolak dan ia pun meminta maaf karena keputusannya yang satu ini tidak akan ada yang bisa mencegah. Yeah, I want that wrecking ball, Mike. But drop me back into that world, Mike. Thought it did. Sepulangnya dari Benny, Mike menghubungi Bobon untuk memberitahu informasi tentang Benny yang akan balas dendam kepada ketua tim SWAT. Mike meminta Bobon agar menghubungi teman-teman polisinya untuk melindungi ketua tim SWAT bagaimanapun caranya. I see it. Setelah itu, Mike memutuskan untuk pulang ke rumah sang ibu. Kemudian sang ibu bercerita kalau 2 hari kemarin Bobon dan istrinya sempat bertengkar. Akibat pertengkaran itulah istri Bobon memilih pergi ke rumah orang tuanya dan sekarang Bobon sedang menyusul ke sana. Sang ibu meminta Mike agar malam ini menginap di rumah sebab dirinya tidak ada teman. Tentu saja Mike mengiyahkan permintaan sang ibu lalu mereka pun pergi ke kamarnya masing-masing. Saat akan tidur, tiba-tiba ponsel Mike ada yang menghubungi. Ketika diangkat, ternyata itu adalah Iris yang sengaja menghubungi Mike atas perintah Thomas. Di sini Iris meminta Mike agar menemuinya pada besok jam 12 malam di taman dekat jembatan. Iris juga mengatakan tentang pesan Thomas yang ingin Mike membawa surat obligasinya ke sana. Apabila Mike sampai tidak mau, maka Iris akan dihabisi termasuk keluarga Mike juga akan diburu. Tomorrow, midnight. Keesokan harinya, Mike kembali mendatangi Benny. Di sini, Mike berusaha merayu Benny agar membatalkan rencananya dalam balas dendam kepada ketua tim SWAT. Mike juga menjelaskan jika Benny sampai melakukan hal tersebut, maka kemungkinan besar polisi dan militer akan turun untuk memerangi kelompok Benny. Sedangkan Mike sendiri tentu tidak bisa lagi membantunya. Mendengar semua penjelasan itu, Benny rupanya tidak peduli dan ia akan tetap melakukan balas dendamnya. Once the king gets, you already know what I want. Sepulangnya dari sana, Mike berusaha menghubungi ketua tim SWAT untuk memintanya agar bersembunyi karena Benny akan balas dendam. Namun sayang nomor si ketua tim SWAT malah sedang tidak aktif. Robert, leave a message. Di sisi lain memperlihatkan Iris yang sedang santai sejenak di rumah bordil milik Thomas. Tak lama ia didatangi oleh tangan kanan Thomas yang meminta Iris untuk melayaninya. Iris yang merasa jijik jelas ia menolak, namun si tangan kanan malah berbuat kasar. Beruntung Iris dapat mengambil pisau lalu inilah yang ia lakukan.
Kembali kepada Mike yang mendatangi tempat biliar untuk menemui Bobon dan teman-teman polisi lainnya. Di sini Mike bertanya kepada Bobon apakah ia sudah memberikan perlindungan kepada ketua tim SWAT. Bobon menjawab belum karena sampai sekarang semua orang tidak tahu ketua tim SWAT ada di mana. Setelah itu Mike pun memutuskan untuk pergi. Di tengah perjalanan, Mike berusaha menghubungi lagi nomor ketua tim SWAT dan untungnya sekarang terhubung. Mike langsung saja menanyakan di mana lokasinya sekarang. Si ketua tim SWAT menjawab jika dirinya sedang berada di kawasan industri sebab beberapa hari ini ada pekerjaan di situ. Mike meminta si ketua tim SWAT agar jangan dulu pergi kemanapun sebelum dirinya datang. Sialnya, baru saja panggilan itu dimatikan, si ketua tim SWAT langsung diserang oleh kelompok Benny yang membuatnya tak sadarkan diri. Hingga saat Mike datang, ia pun hanya bisa melihat ketua tim SWAT yang sudah tergeletak di tengah jalan dengan kondisi sekarat. Rupanya kelompok Benny dengan sengaja tidak menghabisi ketua tim SWAT karena pada dasarnya mereka hanya ingin memberikan pelajaran saja. Selang beberapa saat, Mike, Bobon, dan para polisi lainnya sudah berada di rumah sakit untuk melihat keadaan si ketua tim SWAT. Mike tampak sangat menyesal karena ia tidak bisa melindunginya dari kelompok Benny. Lalu Bobon berkata apa yang dilakukan Mike sudah maksimal, jadi sebaiknya Mike fokus saja kepada urusannya dengan Thomas. Mendengar nama Thomas, Mike jadi teringat kalau malam ini ia mempunyai janji dengan Thomas jam 12 malam hingga Mike langsung memutuskan pergi ke lokasi pertemuan. Hey, give me updates on that, would you? Di tengah perjalanan, Mike harus terhenti karena ada kereta api yang melintas. Tak disangka tiba-tiba ada sekelompok gangster datang dan langsung menyerang Mike. Untungnya Mike bisa melawan lalu balik menghabisi mereka satu persatu. Saat diperiksa, ternyata gangster yang menyerang Mike ini adalah para anak buah geng kulit putih yang ketuanya dulu Mike habisi di film sebelumnya. Namun karena mobil Mike sekarang rusak, ia pun harus meneruskan perjalanan dengan menggunakan mobil kelompok gangster itu. Singkatnya, Mike menghubungi Ian lalu memintanya agar membereskan TKP penyerangan barusan. Ian sempat bertanya apakah Mike baik-baik saja dan Mike menjawab kalau dirinya hanya mengalami luka ringan jadi Ian tidak perlu khawatir. Thank you. Di waktu yang sama terlihat ibu Mike yang sedang mengantuk di kursi tengah. Tak lama ia dibuat terbangun karena mendengar suara orang masuk. Saat dicek ternyata orang yang masuk itu adalah Iris. Ibu Mike sempat bertanya kenapa Iris datang tengah malam seperti ini. Iris meminta maaf karena kedatangannya ke sini tidak sendiri melainkan bersama Thomas. Tak lama sang ibu menghubungi Mike dan memintanya agar cepat pulang. Awalnya Mike menjawab tidak bisa karena masih ada masalah yang harus ia bereskan. Namun setelah ponsel sang ibu direbut oleh Thomas, seketika Mike menjadi kaget karena sekarang Thomas telah menyandra ibunya. Thomas bertanya kenapa Mike tidak datang ke lokasi pertemuan tadi. Mike mengatakan kalau ia ada sedikit masalah karena diserang oleh kelompok gangster. Mike meminta Thomas agar tidak menyentuh ibunya sedikit pun dan ia akan segera OTW ke sana sambil membawa surat obligasi. Did you forget about me? Sebelum pergi, Mike menghubungi dulu Bobon lalu memberitahu kalau Thomas sudah berada di rumah dengan menyandra ibu mereka. Mendengar hal tersebut, Bobon langsung saja ke rumah sang ibu. I'm heading there now, okay? I'm on my way. Setibanya di sana, Bobon tidak datang sendiri melainkan bersama dengan Ian. Namun sialnya, Mike lupa karena surat obligasi itu tertinggal di mobilnya tadi sedangkan Mike datang ke sini memakai mobil milik gangster. Bobon bertanya apa yang akan mereka lakukan. Pada akhirnya, Mike meminta Bobon dan Ian agar masuk secara diam-diam sedangkan Mike akan langsung menemui Thomas.
Ketika di dalam, Mike datang dengan tangan kosong. Lantas Thomas langsung meminta Mike agar menyerahkan surat obligasinya karena jika tidak sang ibu akan ia habisi. Mike berpura-pura kalau surat tersebut berada di mobil dan ia meminta izin untuk mengambilnya sebentar. Where are my bonds? They're in a car. Di waktu yang sama terlihat Bobon dan Ian mulai menghabisi satu persatu anak buah Thomas yang berjaga di luar. Di tengah pertempuran, Thomas memutuskan untuk kabur sambil membawa Iris. Sedangkan Bobon dan Mike masih terus menghabisi semua anak buah Thomas yang ada di situ. Setelah menghabisi semua anak buah Thomas, Mike dan Bobon dibuat terkejut saat melihat ibu mereka yang terkena peluru nyasar. Alhasil, mereka pun langsung membawa sang ibu ke rumah sakit. Setibanya di sana, terlihat Bobon yang hanya bisa terus menangis karena ia takut ibunya tidak selamat. Sebagai kakak, Mike berusaha menenangkan Bobon dan ia yakin ibu mereka pasti akan baik-baik saja. Kemudian Mike meminta Bobon agar stay di rumah sakit menemani sang ibu, sedangkan dirinya dan Ian akan lanjut memburu Thomas. Langkah pertama yang Mike lakukan adalah dengan pergi ke klub malam milik Thomas, lalu menemui salah satu penari di sana. Mike mendesak si penari agar menghubungi Thomas dan menanyakan keberadaannya sekarang. Ketika tersambung, Thomas menyadari yang menghubunginya itu adalah Mike, bukan penarinya. Pada akhirnya, Thomas memberikan kesempatan terakhir kepada Mike untuk membawa surat obligasi ke pelabuhan dalam waktu 1 jam. Jika Mike terlambat lagi atau sampai berbohong, maka dipastikan Iris akan langsung ia habisi. Dengan cepat, Mike kembali ke TKP penyerangan sebelumnya untuk mengambil surat obligasi di dalam bagasi mobil. Setelah itu, barulah Mike mengajak Ian untuk pergi ke lokasi pertemuan dengan Thomas, yaitu di sebuah pelabuhan. Di balik itu memperlihatkan Thomas yang masih menunggu kedatangan Mike. Di sini Thomas tak habis pikir kenapa Mike mau melakukan semua ini demi Iris yang padahal banyak wanita lebih cantik di luaran sana. Selang beberapa saat, Mike dan Ian sampai di parkiran pelabuhan. Di sini Mike meminta Ian agar menjadi sniper dari jarak jauh, sedangkan dirinya akan menukar surat obligasinya. Dirasa sudah siap, akhirnya Mike pergi menemui Thomas sementara Ian menjadi sniper dari jarak jauh. Saat tiba di pelabuhan, Mike digeledah oleh anak buah Thomas. Kemudian Mike dibawa ke sebuah kapal untuk bertemu dengannya. Mike langsung saja menyerahkan satu tas penuh berisi surat obligasi. Begitupun dengan Thomas yang menyerahkan Iris kepada Mike lalu segera dibawa keluar dari kapal. Setelah itu Thomas pergi dengan menggunakan kapal. Dari kejauhan terlihat Ian yang akan menembak anak buah Thomas karena sedari tadi masih terus menjaga Mike dan juga Iris. Secara bersamaan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Thomas meledak karena rupanya Mike sudah menyimpan bom di dalam tas berisi surat obligasi tersebut. Setelah berhasil menghabisi Thomas dan anak buahnya, tampak Mike dan Iris yang begitu lega karena mulai sekarang mereka bisa hidup tentram tanpa ada urusan lagi dengan Thomas. Sedangkan untuk ibu Mike, untungnya beliau sudah sadarkan diri setelah beberapa jam tadi mengalami koma. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.